Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Ibu Ketua Salimah Kabupaten Cilacap dan juga para ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Wanita Salimah yang mudah-mudahan selalu sehat, berkah dan istiqamah, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Tak terasa kita sudah persis di penghujung bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Cepat sekali rasanya dan tentu antara sedih dan gembira ya. Ya, sedih karena kita mau berpisah dengan bulan yang penuh berkah. Bulan yang di sana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang tiada tanding. Bulan di sana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan yang di sana Allah melimpahkan berbagai kebaikan-kebaikan, ampunan dan jaminan dengan babur rayyan bagi orang-orang yang menekuni siam Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berkenan menerima ibadah Ramadan kita tahun ini dan menjadi pemberat timbangan hasanat kita nanti di yaumil qiyamah. Seraya kita juga memperbanyak istighfar ya, karena ini juga masih termasuk bagian rangkaian dari 10 akhir Ramadan ya. Kita dianjurkan memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus diperbanyak ya, agar Allah berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Seraya juga kita berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang kita masih dicukupkan umur, diberi kesehatan, dan Ramadan yang akan datang kondisinya mudah-mudahan lebih baik ya dibanding Ramadan tahun ini ya. Termasuk yang paling penting adalah capaiannya ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penghujung Ramadan ya, tidak bisa tidak ya, puncaknya adalah Idul Fitri. Hari raya di mana kaum muslimin dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah atas karunia Ramadan, atas karunia
ibadah-ibadah yang bisa ditunaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti di puncak dari hari raya Idul Fitri, yaitu persis di waktu maghrib di penghujung Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Ini adalah ekspresi kesyukuran seorang hamba terhadap Tuhannya ya, sebagaimana memang dianjurkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, agar di penghujung Ramadan persis masuk 1 Syawal ya, kita dianjurkan memperbanyak kalimat takbir, tahlil, dan tahmid ya. Cuma jangan lupa juga satu doa sunnah ya yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali memasuki awal bulan. Ya, nanti di awal bulan 1 Syawal 1441 Hijriah, jangan lupa kita juga membaca kalimat yang indah dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah ya. Satu doa yang mengajarkan kepada kita tentang kalimat takbir tadi ya, untuk merespon pergantian waktu yang begitu cepat ya. Tahu-tahu sudah 1 Syawal ya. Selain kita bertakbir, tahlil, dan tahmid ya, yang merupakan rangkaian dari amalan yang utama untuk berhari raya ya. Namun kalimat takbir ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sebagai awal doa dari awal bulan ya. Di awal Syawal ya, nanti setelah Syawal adalah Zulqa'dah atau Zulqi'dah ya, nanti penghujungnya adalah Zulhijjah. Di setiap awal dari awal bulan-bulan Islam maka kita dianjurkan bertakbir Allahu Akbar ya, satu kalimat ya yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengekspresikan ya keterkejutan, kekaguman ya berkaitan dengan waktu ya, karena waktu itu juga merupakan ayat-ayat Allah yang agung ya. Bahkan kalimat takbir ini bisa kita dengar di setiap 5 waktu ya. Makanya kalimat takbir ini sering mengagetkan kita ya. Mendengar azan subuh kita kaget, ya Allah ya, tahu-tahu sudah subuh, alhamdulillah. Kemudian di waktu zuhur kita juga mendengar muazin mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita kaget juga, ya Allah, saya kira baru pagi kok sudah zuhur, dan seterusnya. Termasuk ya kita teringat waktu memasuki bulan Rajab, Sya'ban, tahu-tahu Ramadan ya, dan tahu-tahu sudah 1 Syawal ya, kita bertakbir Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat takbir lagi-lagi kita bisa memaknai tentang pergantian waktu yang begitu cepat ya. Dan jangan lupa bahwa al-waktu huwal hayat ya, bahwa waktu adalah kehidupan itu sendiri. Maka siapa yang membuang-buang waktu berarti dia telah membuang kehidupannya. Alhamdulillah dengan madrasah Ramadan kita telah dilatih agar memadatkan semua satuan waktu dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam zikrullah ya, dan berbagai amal-amalan saleh. Inilah ya yang sangat penting bagaimana kita memfollow up amalan Ramadan ya pada bulan-bulan berikutnya ya. Makanya satu hal yang unik ya, ketika sudah usai Ramadan maka bulan berikutnya Syawal yang maknanya adalah peningkatan ya. Pada saat memang umumnya kalau sudah masuk Syawal ya, yang meningkat itu apa ya? Ya seringkali yang umum itu yang meningkat mungkin berat badan ya. Padahal yang diinginkan dari Syawal adalah setelah kita dilatih selama Ramadan ya, di-training oleh Allah dengan madrasah Ramadan agar disiplin ya, menggunakan semua waktunya dalam ketaatan-ketaatan, mestinya cara untuk membuktikan keberhasilan Ramadan kita adalah justru pasca Ramadan. Bagaimana kita menjaga konsistensi ya amaliyah Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, terutama 11 bulan ke depan sampai datang Ramadan tahun yang berikutnya ya. Ini
Allahu Akbar ya. Jadi kalimat takbir ini adalah kalimat mengekspresikan kekaguman ya, atau juga keterkejutan ya, karena memang pergantian waktu ini termasuk peristiwa besar ya. Wallahi 1 detik yang terus melaju tak seorang pun yang mampu menghentikannya meskipun membayar dengan harta sebesar bumi atau 2 besar ya, 2 ya bola bumi dan seterusnya, tidak akan bisa terbayar. 1 detik yang berlalu dia tetap akan berlalu. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Allahu Akbar. Ya, makanya di dalam surah Ali Imran yang sangat masyhur dan ini bagus kalau kita di setiap penghujung malam ya, setelah kita bangun dari tidur malam ya, Nabi juga mencontohkan untuk membaca ayat ini, yaitu Ali Imran ayat 191 ya. Ayat 190 maaf ya, kemudian dilanjutkan 91 sampai ke ayat 200 ya. Ini kalau tidak merasa berat ya monggo ya, bisa dihafalkan, berarti 10 ayat ya, ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, la ayat ya, sungguh benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan ilmu Allah. Ya, yang demikian adalah ayat bagi ulil albab ya. Orang-orang yang menggunakan akalnya secara maksimal. Ya, sehingga dengan menggunakan akalnya dia mau bertafakur, berzikir ya, dia akan menemukan kebenaran ya, agama Islam ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kita telah diberi anugerah ini. Nah, mari kita tajamkan terus-menerus ya, kita asah terus-menerus ya. Dan cara mengasahnya memang ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang yang saat duduknya ya, berdirinya, berbaringnya selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan secara mendalam tentang hikmah penciptaan langit dan bumi, penciptaan kehidupan ya. Sampai akhirnya orang yang memadukan antara zikrullah dalam semua saatnya dengan berfikir mendalam tentang hikmah penciptaan, maka orang ini akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, apapun yang Engkau ciptakan, apapun yang Engkau tentukan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan selamatkan kami dari api neraka. Luar biasa ayat-ayat Allah yang kita baca, kita dalami maknanya, akan menjadi bimbingan kehidupan ya. Bahkan akan bisa membentuk karakter kehidupan seorang muslim. Ya, bagaimana kita memiliki mindset, memiliki cara berpikir, cara pandang yang benar tentang kehidupan. Ya, terutama pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata semua yang Allah ciptakan, Allah tentukan, tidak ada yang sia-sia. Pasti di balik itu semuanya ada nilai hikmah ya. Termasuk saat kita berhari raya ya, dalam situasi di mana kita sedang dikepung oleh pandemi Corona-19 ini ya, pastikan orang-orang yang beriman pantang untuk berpikir negatif. Yang ada hanya husnuzon billah, hanya berprasangka baik kepada Allah. Pasti di dalamnya banyak sekali hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai puncaknya kita dibimbing oleh Allah dalam ayatnya agar cara pandang seorang mukmin bahwa soal hidup itu sebenarnya cuma satu ya. Apa soal hidup orang beriman? Faqina azabannar. Yang terpenting ya Allah, apapun kejadiannya, yang penting satu. Jangan Engkau murka kepada kami sehingga kami termasuk orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya kita berdoa, subhanaka faqina azabannar. Apapun kejadiannya yang menimpa kita, no problem. Yang penting di penghujung kehidupan kita tidak termasuk orang-orang yang masuk neraka, tapi termasuk orang-orang yang diampuni dosanya, termasuk orang yang mendapatkan ridhonya, dan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Dan inilah yang disebut dengan hari raya yang sesungguhnya ya. Jadi mari kita punya cara pandang yang benar. Hari raya yang sesungguhnya adalah jannatu adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Ya, ayat ini nanti Bapak Ibu kaum muslimin muslimat bisa melihat di surah Ar-Ra'd ya. Insyaallah ayat yang ke-23 dan 24 ya. Surga Aden itu diantara maknanya adalah yang abadi. Mereka masuk ke dalamnya ya bersama orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh itu? Dari nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka, suami istri mereka, anak cucu mereka. Luar biasa. Alangkah bahagianya Bapak Ibu. Ini yang harus menjadi puncak cita-cita semua muslim ya. Bahwa hari raya yang sesungguhnya adalah ketika kita dikumpulkan kembali dengan keluarga besar di dalam surganya. Syaratnya adalah mereka adalah orang-orang yang saleh. Nah, madrasah Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Ya. Alangkah indahnya, ya coba rasakan saat para malaikat, ya yang menjadi resepsionis surga itu menyalami kita, ya. Dan luar biasa, salaman para malaikat itu ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum. Ya, Anda selamat disebabkan kamu dahulu adalah termasuk orang-orang yang sabar, ya. Ya, yang demikian adalah tempat yang paling baik. Masya Allah ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini memaknai tentang kalimat takbir yang dianjurkan untuk banyak diulang-ulang, diperbanyak di hari raya Idul Fitri, yaitu mulai dari waktu maghrib sampai ditunaikan sholat Id ya. Yang nanti di penghujung akan kita bahas bagaimana sih berhari raya saat kita sedang ada wabah yang masif ini ya. Nanti kita bahas di penghujungnya ya. Namun yang terpenting sebenarnya ya tadi adalah bagaimana kita menjaga konsistensi, keistiqomahan spirit Ramadan ya. Jangan sampai spirit Ramadan itu menjadi lemah, menjadi lunglai, bahkan bisa mati ya. Jangan ya. Karena hakikatnya Ramadan dengan berbagai ibadah adalah saat seorang mukmin itu mengumpulkan energi spiritual ya, agar perjalanan setahun berikutnya itu tercukupi ya dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga aneh kalau ada orang yang baru masuk 1 Syawal sudah lunglai, sudah lemes. Di mana ibadahnya ya? Karena karakter ibadah itu akan menguatkan mental, menguatkan hati, menguatkan tekad ya, dan akan mencerahkan pikirannya ya. Subhanallah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Ramadan kita termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan di hari raya di antara yang masyhur adalah taqabbalallahu minna wa minkum ya, taqabbal ya karim. Satu ungkapan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa sunnah ya. Saya yakin ini doa mudah-mudahan sudah masyarakat ya. Jadi jangan lupa di 1 Syawal selain kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid adalah doa sunnah tadi. Gimana doanya? Allahumma ya, bertakbir dulu Allahu Akbar. Kemudian Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kita berharap dengan hadirnya bulan Syawal, hilal ya, sebagai tanda 1 Syawal, sepenuhnya 1 Syawal itu adalah bil amni wal iman ya. Allah menghadirkan keamanan, ketentraman. Yang dengan keamanan, ketentraman ya, maka akan tumbuh iman ya. Karena memang suasana yang kondusif ya akan menjadi penguat iman ya. Dibanding dengan suasana yang ricuh ya. Ya paling tidak ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, meskipun wabah secara umum membuat orang pada gelisah ya, tapi mudah-mudahan hikmah yang lain adalah ketenangan rumah tangga ya. Gak tahu nih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah gimana dengan kondisi stay ya at home ini ya, kita selalu berada di rumah, mudah-mudahan suami istri anak-anak kompak. Ini kan al-amin ya, apalagi kompak dalam ibadah, dalam ketaatan pasti akan menghadirkan sakinah, ketentraman. Ketentraman akan menguatkan iman ya. Ini kalimat yang berikutnya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kemudian berikutnya wassalamati wal islam. Kita berharap
ya sepanjang Syawal ya Allah memberikan keselamatan ya. Ya, keselamatan agama terutama ya. Kita selalu menjadi orang yang istiqamah, jangan gara-gara corona kemudian iman menjadi mengalami degradasi ya. Ya, semakin melemah dan akhirnya naudzubillah kalau gara-gara corona orang jadi murtad misalnya, naudzubillah. Jangan ya, tapi kita termasuk orang-orang yang diselamatkan agamanya ya. Ya, syukur kita juga diselamatkan secara fisik, artinya kita tidak termasuk yang terkena wabah ya. Meskipun jangan lupa bahwa saudara-saudara kita yang terkena wabah bahkan sudah wafat, insya Allah kalau dia beriman, dia bersabar ikhlas, termasuk orang yang wafatnya dicatat sebagai orang yang mati syahid ya. Sehingga tidak ada yang jelek sebenarnya ya. Yang selamat insya Allah juga sebuah kebaikan ya. Paling tidak dengan keselamatan kita tidak terkena wabah corona ya, kita menjadi hamba yang semakin bersyukur, mengoptimalkan kesehatannya dalam ketaatannya kepada Allah. Wassalamati wal Islam ya. Kita mudah-mudahan selama bulan Syawal diselamatkan dari berbagai bahaya-bahaya kehidupan, terutama bahaya iman. Kemudian kita termasuk orang yang terus bergairah ya untuk mengamalkan ajaran Islam. Ya, kemudian di penghujung ditutup dengan wa taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda ya. Mudah-mudahan selama bulan Syawal kita selalu dalam taufik, cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa rabbukallah. Wahai hilal, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah sama-sama Allah. Ini satu ungkapan tentang betapa pentingnya kekompakan dalam kehidupan ya. Meskipun secara redaksional kalimat Rabbuna wa rabbukallah adalah ungkapan seorang mukmin kepada hilal ya, kepada bulan, karena memang realitanya ada loh orang-orang yang Tuhannya bulan, Tuhannya matahari ya. Nah, orang beriman tidak demikian ya. Orang beriman menyatakan wahai bulan, Tuhanku, Tuhanmu sama-sama Allah loh ya. Atau dalam praktek keseharian, wahai anakku, ya wahai istriku, wahai suamiku, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, Tuhanku, Tuhanmu sama-sama Allah ya. Jangan sampai ada yang berubah sampai akhir hayat. Ini yang terpenting ya. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, berkaitan dengan Idul Fitri ya. Ya, pastikan saya tidak ingin membahas tentang perdebatan tentang Idul Fitri secara bahasa ya. Ada yang mengatakan kembali kepada kesucian ya. Tapi yang lebih kuat pendapatnya Id itu ya hari raya. Fitri itu artinya makan. Setelah Ramadan ya, di bulan Ramadan kan kita berpuasa ya. Idul Fitri itu kembali kita diizinkan untuk makan kembali, berbuka ya. Yang jelas ya, jangan sampai kita salah kaprah memaknai Idul Fitri sebagai hari euforia ya. Ya, relatif hikmah dari corona ya, insya Allah kita tetap dalam kesederhanaan ya. Dibanding mungkin kalau Idul Fitri dalam keadaan normal ya, cenderung ya euforianya mungkin lebih kuat ya. Dengan pakaian-pakaian barunya orang harus keluar bersama ke tengah lapangan untuk menunaikan Idul Fitri atau mungkin ke Masjid Jami. Ya memang anjurannya pakai baju-baju yang bagus ya. Tapi sisi negatifnya ya mungkin ada unsur pamernya, ada unsur bangganya dan seterusnya. Ini Idul Fitri pada tahun ini ya, mau tidak mau memang kita harus tetap di rumah ya. Dan mari kita tunaikan dengan ikhlas ya. Karena memang kaidahnya ya sebagaimana yang sudah dibahas oleh para ulama, para guru kita ya. Bagaimana kita tetap berada di rumah, karena memang ini kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Bahwa saat ada wabah, anjurannya memang kita untuk menghindar ya. Jangan malahan kita sengaja, ibaratnya ada macan, jangan sekali-kali kita sengaja untuk mendatangi macan itu supaya kita diterkam ya. Bahkan anjurannya ya, untuk menjauhi wabah ya, harus lebih kencang larinya dibanding dengan bahaya binatang buas ya. Ya, berkaitan dengan inilah ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat nomor 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini larangan, jangan sampai kita orang-orang beriman menjatuhkan diri pada kebinasaan. Jadi kalau kita tahu ada wabah seperti ini, kita sengaja berkumpul-kumpul ya, sementara virusnya enggak kelihatan.
Ya, kita tidak mengikuti anjuran para ulama yang mereka juga berlandaskan kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini keliru ya. Jadi tetap berhari raya di rumah adalah saat kita juga menunaikan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan juga oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Ya, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat nomor 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh seseorang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Ini menjadi kaidah usul fikih ya. Bagaimana seseorang untuk menjaga diri jangan membahayakan dirinya dan juga orang lain ya. Kemudian dalil yang juga sangat masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di mana dikatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma. Ya, malam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu ya. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dihadapkan kepada dua pilihan ya, maka Nabi pasti memilih yang paling mudah ya, selagi yang dipilih itu bukan termasuk perbuatan dosa. Adapun kalau ada perbuatan dosa maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Ya, artinya bahwa saat terjadi wabah mungkin tetap ada orang yang maunya ya gimana ya, hari raya kok di rumah aja kan gimana rasanya itu ya. Sehingga mungkin ingin memaksakan tetap menyelenggarakan ya, entah itu di gang-gang mereka ya. Ya sebenarnya sih mungkin aja ya, asal bisa memastikan bahwa itu zona hijau ya. Ya dengan pengamanan yang jelas ya. Ya mungkin juga izin, nanti khawatirnya terjadi kegaduhan ya kalau kita melanggar ya apa yang sudah menjadi aturan pemerintah ya. Nanti datang polisi, datang apa, nanti kan jadi gaduh malahan ya. Oke lah kita ambil secara umum saja bahwa kita berada di zona merah aja gitu kan. Secara umum begitu ya. Sehingga pilihannya kan kepengen di masjid, kepengen di lapangan atau kepengen di rumah ya. Maka kaidah dalam sunnah Rasulullah SAW adalah tadi memilih yang paling mudah. Ya udah di rumah saja ya. Nah bagaimana saat kita kaum muslimin menunaikan sholat Id di rumah-rumah kita ya. Pada prinsipnya sholat Id di rumah ya sama saja Bapak Ibu seperti kita berjamaah. Artinya ya monggo para suami ya untuk berlatih dari sekarang untuk menjadi imam istri dan anak-anaknya di rumah masing-masing ya. Yang pertama cara sholatnya adalah dengan bertakbir di rakaat pertama Allahu Akbar ya. Setelah berniat, niat dulu ya, jangan lupa salat niat bersalat Id ya. Kemudian bertakbir Allahu Akbar ya. Setelah Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah ya. Setelah doa iftitah kemudian baru bertakbir 7 kali Allahu Akbar ya. Ada yang mensunahkan membaca setelah takbiratul ihram itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali ya. Setelah 7 kali takbir ya monggo para bapak, para ayah untuk memulai Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ya. Pakai basmalah dikeraskan boleh, tidak juga boleh. Setelah membaca Al-Fatihah ya memang disunnahkan ya setelah bapak baca waladhdallin kemudian istri anak-anak mengaminkan, anjurannya sih memang membaca surah Sabbihis ya. Ini disunahkan membaca Sabbihis ya, surat Al-A'la itu lah, Sabbihisma rabbikal a'la ya alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ya. Tapi kalau nyun sewu Bapak Ibu ya, terutama para ayah, bapak ya tidak biasa jadi imam, kok kesulitan ya, malah stres gara-gara mau jadi imam sholat Id di rumah ya. Tidak bisa menghafal surat Al-A'la, ya udah yang sudah dihafal surat apa Pak, monggo. Al-Ikhlas juga sah ya. Tidak harus Sabbihis. Cuma memang kalau ingin lebih sempurna mengikut Nabi SAW bacalah surat Al-A'la ya. Kemudian
Setelah itu ya ruku, i'tidal sama ya. Setelah itu langsung bangkit ya pada rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua bangkit langsung takbir ya. Setelah takbir kemudian Bapak sebagai imam membaca takbir 5 kali. Allahu Akbar ya. Mau diam aja juga boleh, tetapi ada juga yang mensunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir ya sampai 5 kali, setelah itu baca Al-Fatihah lagi. Setelah waladdallin amin, kemudian pada rakaat yang kedua kalau Bapak termasuk yang mampu membaca Al-Ghasyiyah, bacalah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah dan seterusnya. Kalau tidak hafal, ya monggo surat apa saja yang Bapak mudah untuk bisa menunaikannya. Kemudian sampai ya di penghujung, kemudian tasyahud akhir, kemudian langsung salam ya. Nah, bagaimana? Apakah setelah sholat ditunaikan sebagaimana kita sholat di lapangan di masjid kemudian pakai khutbah ya? Ini ada ungkapan dari Syekh Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh ya. Syekh Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh dia mengatakan amma salatul Id idza istamirrul wad'il qa'im wa lam tumkin iqamatuha fil musallayat wal masajidil mahsusah laha fa innaha tusalli fil buyuti biduni khutbatin ba'daha ya. Jadi adapun salat Id ya, apabila wabah itu masih terjadi ya, kemudian tidak mungkin salat itu ditunaikan di lapangan atau di masjid-masjid jami, maka silahkan Anda salat di rumah-rumah kalian ya. Kemudian tidak perlu pakai khutbah setelahnya ya. Ini ungkapan dari Syekh Abdul Aziz Syekh ya. Jadi setelah kita salat Id ya tidak pakai khutbah ya. Kemudian ya berkaitan juga dengan salat Id ya. Mungkin ada juga yang nasibnya maaf ya di rumah jomblo sendirian ya. Ya, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa ya. Ya, ini ada ungkapan dari Syekh Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnahnya pada jilid pertama pada halaman 321 beliau mengatakan tasihhu salatal Id minar rijal wan nisa musafirina kanu au muqimina jama'atan au munfaridina fil bait au fil masjidi au fil musalla ya. Artinya bahwa sah ya seseorang salat Id, laki perempuan yang musafir atau yang mukim, jamaah maupun munfaridin sendiri-sendiri ya. Jadi artinya kalau ada orang yang salat Id dewekan ya Pak ya, piambakan cuma seorang. Ini pendapat dari Syekh Said Sabiq mensahkan, membolehkan ya. Jadi intinya dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berpikir sulit ya. Jadi mari kita selalu mengambil hikmah dari kejadian ini, tidak usah berkeluh kesah ya. Sudah ya terkait dengan Idul Fitri, Ramadan, bahkan sebelum Ramadan ya full 1 Sya'ban sampai di penghujungnya kita betul-betul dalam kondisi yang spesial banget. Ya mari kita berlatih ya bahwa kita mengokohkan tauhid, kita hanya bertawakal kepada Allah. Yang selama ini mungkin kita bergantung ya, sampai soal-soal rezeki ini kan kadang-kadang kita bergantung seakan-akan yang memberi rezeki itu tempat kerjaannya, yang memberi rezeki aja fulan dan seterusnya. Pastikan ya bahwa Allah tempat bergantung orang-orang beriman. Saat kita sedang berhadapan dengan wabah inilah kita sedang mengokohkan tauhid hanya kepada Allah. Ya, jangan lupa dikatakan di Al-Baqarah nomor berapa itu? 251 ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya. Barang siapa yang mengingkari tauhid, mengkufuri tauhid. Tauhid itu siapa? Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah itu siapa? Ya, tidak harus patung. Bisa jadi selama ini sebelum COVID-19 ini banyak orang yang tauhidnya, Tuhannya itu harta benda, tauhidnya jabatan dan seterusnya. Dengan COVID-19 ya, mudah-mudahan kita hanya bertuhankan kepada Allah saja. Semua jenis Tuhan selain Allah kita enyahkan, kita singkirkan. Kita hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Sungguh orang ini telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, yang tali ini tidak akan putus selama-lamanya.
Ini yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya ya Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pasca Ramadan dengan hari raya Idul Fitri, ya jangan mengurangi rasa gembira kita, rasa syukur kita, meskipun kita iringi terus untuk bermuhasabah, beristighfar ya, dengan harapan ya COVID-19 ini ya dengan hikmah Allah segera dihentikan ya. Dan kita tidak tahu ya yang terbaik waktunya kapan. Kita serahkan kepada Allah, jangan ngotot menurut mau kita ya. Ya, karena dilematisnya begini nih Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pandemi corona ini ya. Artinya ini kan sebuah peringatan. Tidak dipungkiri ada orang-orang yang dengan peringatan ini belum pasah ya, hatinya masih keras, masih tetap berbuat zalim. Maaf, mulai dari yang dekat aja. Dalam kondisi pandemi, suami masih zalim kepada istri, istri masih zalim kepada suami, masih zalim kepada anak-anak, zalim kepada tetangga. Apalagi kalau kezaliman dilakukan oleh pemimpin, ini kan serius. Dalam kondisi semacam ini orang masih berbuat zalim, mestinya akan bertaubat, memperbaiki diri. Nah, kalau orang masih zalim dengan pandemi ini kemudian minta dihentikan, ini kan memang agak aneh ya. Khawatirnya setelah pandemi ini berhenti orang pada euforia kan, taruhlah ya. Itu diskotik-diskotik kan sekarang pada tutup nih ya. Tapi tutupnya kan karena terpaksa. Ya, coba kalau pandemi sudah selesai, jangan-jangan lebih nekat lagi kan. Ya Allah ya. Makanya mari tetap kita berpandangan positif, berkhusnuzan kepada Allah. Terkait dengan berhentinya COVID-19 ini kapan? Ya kita termasuk serahkan kepada Allah dengan tetap memohon ya. Tapi jangan ngotot maunya kita ya. Karena boleh jadi apa yang kita membencinya itu baik menurut Allah. Sebaliknya apa yang kita suka ternyata itu tidak baik menurut Allah. Ya. Kenapa? Allah tahu segalanya sedang kita tidak tahu apa-apa. Inilah ya, sebenarnya buah dari orang yang beriman, selalu punya pandangan-pandangan yang positif kepada Allah. Ya, sehingga yang terpenting ya dalam Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini berkaitan dengan kondisi yang sangat khusus ya, mari kita pegang istiqamah. Ya, bagaimana kita istiqamah untuk menghamba kepada Allah sampai di penghujung usia apapun keadaannya. Ya, Allah berfirman di dalam surah yang sangat masyhur di surat Fussilat ayat nomor 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan iman dengan hatinya, iman dengan ucapannya dan perbuatannya, kemudian summastaqamu, orang ini konsisten, istiqamah terus dia pegang, tidak akan goyah dengan apapun angin yang menerpa, dia terus istiqamah. Istiqamahnya sampai kapan? Ya tentu sampai penghujung nafasnya. Istiqamah itu adalah sampai di penghujung nafasnya, sampai akhir hayatnya. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka para malaikat. Ya, dalam tafsir di antara maknanya turun kepada mereka para malaikat adalah inda sakratil maut. Jadi malaikat akan turun saat kita sedang sakaratul maut. Ngapain malaikat ini turun kepada orang-orang yang istiqomah memegang iman, memegang tauhid ini? Untuk mengatakan kalimat yang sangat menggembirakan. Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang yang istiqamah dalam iman, jangan kamu takut dengan kematian. Jangan kamu sedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Wabshiru bil jannah. Bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk Anda. Bahkan bukan itu saja, bagi orang yang istiqamah itu dikatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi orang yang istiqamah itu kehidupan hari-harinya akan selalu dalam backingnya Allah Subhanahu wa taala, backingnya para malaikat. Orang-orang yang istiqamah itu akan dibersamai oleh Allah, para malaikat untuk melindungi, menjaga imannya, menjaga agamanya. Sehingga dia tidak akan ya
terpengaruh oleh apapun bahaya-bahaya kehidupan yang bisa menggoyahkan imannya. Kenapa? Allah janji, nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Kami semua adalah ya kekasih pelindung-pelindung kalian wahai orang-orang yang istiqomah di dunia wa fil akhirah. Termasuk ya saat nanti kita berada di akhirat. Mulai dari kita masuk ke liang lahat ya, kita akan mendapatkan pertanyaan ya dari malaikat mungkar nakir, pertolongan Allah akan memudahkan. Ya, bahkan bisa jadi mungkar nakir akan berdamai dengan orang ini. Ngapain ditanya-tanya? Kalau orang sudah istiqomah, ya bisa jadi. Ya bagi Allah tidak sulit untuk mengatakan mungkar nakir nggak perlu kamu tanya-tanya. Ya. Atau kalau toh bisa kita tetap ditanya, paling tidak kita bisa menjawab dengan lugas. Ya. Kemudian saat kita dibangkitkan, mudah-mudahan kita termasuk yang dikatakan wujuhu yauma idzin, ya wujuhu yauma idzin musfirah. Ya, yaitu orang yang wajahnya berseri-seri, ya, bukan ya wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, bukan wajah yang hitam pekat karena ditutupi oleh debu, ya, tapi saat kita bangkit dari alam kubur mudah-mudahan termasuk wajah yang cemerlang, ya, sampai akhirnya ya pertolongan Allah di akhirat itu adalah saat kita dimudahkan hisabnya, dimudahkan saat kita melewati siratnya, sampai akhirnya dengan izin Allah, dengan rahmatnya kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Dan spesial ya dari amalan Ramadan kita termasuk orang yang diizinkan memasuki babur raya. Ini yang paling penting ya, sehingga mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita terus beristi'anah kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk istiqamah dalam kita menjalani sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua ya, supaya kita istiqamah, yuk kita jaga kekompakan, suami istri saling mengingatkan ya. Anak-anak, wahai anak-anakku ya, kalian adalah aset ya. Sungguh yang kami harap dari orang tua wahai anak-anak bukan apa-apa. Hanya satu yang kami harap, jadilah hamba Allah saja. Jadilah anak-anak yang saleh ya, bukan yang lain-lain. Kompak Bapak Ibu ya, untuk bisa meraih istiqamah adalah kompak untuk saling mengingatkan, memotivasi ya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, untuk bisa istiqamah boleh kita cinta dunia tapi jangan berlebihan. Ya, tidak mungkin orang beriman, siapapun orang, kalau dia masih orang manusia, tidak mungkin dipisahkan dari dunia. Ya, dunia pasti kita cintai tapi hanya menjadi sarana. Jangan berlebihan ya. Mari kita ikuti apa yang diminta oleh Rasulullah, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, bimbing aku supaya tidak menjadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita. Dunia yang kita raih hanya sebagai sarana, hanya numpang lewat saja, pasti kita tinggalkan. Jangan berlebihan. Bapak Ibu, terutama rumah tangga, suka ribut nggak? Ya pastilah sekali waktu ribut. Nggak apa-apa kalau ribut-ributnya karena ibadah kepada Allah. Suami dibangunin tahajud, susah, ribut, nggak apa-apa, itu bagus. Istri dibangunin subuh, tahajud, susah, ribut, nggak apa-apa ya. Jangan ributnya dunia melulu. Ini yang membuat istiqomahnya jadi lemah ya. Oke lah ribut dunia, tapi sewajarnya, jangan berlebihan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaga kekompakan di antara keluarga ya, kaum muslimin ya. Pada saat kita hari ini mungkin sulit untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya, jangan segan ya, jangan bosan untuk membuka channel-channel YouTube yang di sana hadir ustadz-ustadz kita ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, handphone kita ya hari ini luar biasa ya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya aja ya. Kalau ada ya tentu harus ada kuotanya ya. Silakan Bapak Ibu untuk memaksimalkan handphone sebagai sarana untuk thalabul ilmi ya. Ya, buka channel-channel YouTube, di sana ada ustadz-ustadz yang luar biasa, ada Gus Baha ya, ada siapa? Kiai Haji Abdul Somad ya. Kemudian ada juga siapa? Ustadz siapa? Pak Ustadz siapa? Ya banyak sekali ya, Masya Allah ya. Ya, ada Ustadz Firanda ya, ini termasuk saya suka dengan kajian tafsirannya ya, Masya Allah banyak ya. Jangan sampai kita semacam mati kutu gitu kan ya. Tetap ya bisa thalabul ilmi dengan
channel YouTube kita, atau ustadz kita, ada Ustadz Arwani ya yang sekarang di Jakarta ya, dan ustadz yang lain ya, tanpa saya sebut satu persatu, itu harus, tidak bisa tidak, karena istiqomah itu harus pakai ilmu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau ingin istiqomah, rindu akhirat ya, rindulah berjumpa dengan Allah. Masya Allah, kalau orang hatinya sudah rindu ingin ketemu Allah, walaupun di sini kita juga tahu diri, ya Allah rindu sih, tapi kadang-kadang saya sudah layak belum untuk ketemumu ya Allah, sementara diriku masih kotor seperti ini. Tidak masalah. Jadi memang istiqomah itu juga harus memadukan antara rohbah dan rohbah, roja dan khauf. Rohbah itu adalah harapan. Allah itu rahmatnya sangat luas. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah yang luas. Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Pada saat kita juga harus rohbah, takut banget ya kepada Allah kalau sampai Allah murka karena dosa-dosa dan maksiat yang saya lakukan. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sudah rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kemudian kita berdoa ya, di antara doa kerinduan Rasulullah itu beliau mengatakan, as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi darra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Bapak Ibu sudah hafal belum doa ini ya? Ayo dihafalin ya. Insyaallah kalau Bapak Ibu browsing ya, ketemu juga, tapi kalau punya bukunya namanya buku Hisnul Muslim. Ya, doa ini bisa didapati doa Rasulullah terkait dengan doa sebelum salam pada tasyahud akhir, di antara yang dibaca oleh Rasul tadi. As'aluka ladzatan nazari ila wajhik, ya Allah berilah aku kelezatan saat aku bisa memandang wajahmu. Ya, wasyauqa ila liqa'ik, ya Allah hunjamkan rasa rindu ya dalam hatiku untuk bisa berjumpa denganmu tanpa susah payah, tanpa kesulitan-kesulitan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasi diri kami dengan hiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami menjadi orang yang mudah menerima pelajaran, menerima petunjuk. Kalau ngaji gampang paham, tapi setelah paham juga gampang mengamalkannya, gampang membagikannya. Masya Allah ya. Jadi intinya, mari Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah ya, Idul Fitri dalam situasi yang sangat spesial ini, jangan mengurangi kegembiraan kita, mengurangi kesyukuran kita. Selain kita juga terus inabah, bertaubat kepada Allah, bermuhasabah. Dan mari kita jaga istiqamah ya, dengan selalu memohon kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Tentu banyak kekurangan dan itulah keterbatasan saya, dan kalau ada kebaikan, kebenaran, semuanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.